Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Aku permalukan mereka semua yang dulu kerap membuliku dengan kesuksesanku. Langit terlalu tinggi untuk gadis seperti aku. Terlalu biru, terlalu tenang. Seakan menertawakan orang-orang kecil yang hanya bisa menengadah tanpa pernah benar-benar menyentuhnya. Namaku Sekar Ayu Pramesti. Orang-orang memanggilku Sekar. Padahal hidupku jauh dari arti bunga yang indah. Aku lahir dari rahim seorang buruh cuci, di desa kecil yang bahkan tidak tercatat di peta. Di kaki gunung yang dinginnya menggigit tulang, aku tumbuh dalam suara ember ditarik dari sumur dan sabun yang melarut dalam air cucian orang-orang kaya. Dunia tidak pernah ramah pada orang miskin. Kami tidak hanya miskin uang, tapi juga miskin kesempatan. Ketika aku menangis karena dibuli di sekolah, ibu hanya bisa memelukku dan berkata, "Sabar, Le, mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi kita masih punya harga diri." Kata-kata itu tidak menghilangkan sakit, tapi membuatku tetap berdiri meski lututku gemetar. Aku pernah hampir menyerah. Berkali-kali. Pernah berpikir bahwa mungkin memang dunia ini tidak diciptakan untuk orang sepertiku. Tapi luka itu, luka karena ditolak, direndahkan, diabaikan, justru jadi bensin yang membakar tekadku. Aku tidak ingin hidupku berhenti di belakang ember cucian. Tidak ingin anak-anakku kelak mencuci mimpi-mimpi mereka di ember yang sama. Aku tidak pernah tahu bagaimana aku akan bangkit. Tapi aku tahu satu hal. Aku akan bangkit. Dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Termasuk aku sendiri. Karena ini bukan hanya cerita tentang penderitaan. Ini cerita tentang sebuah pendakian. Tentang seorang gadis dari kaki gunung yang pernah diinjak, tapi tidak pernah hancur. Dan sekarang, langit itu mungkin masih terlalu tinggi, tapi setidaknya aku sudah berani membentangkan tangan ke arahnya. Aku diterima, Bu. Aku dapat beasiswa penuh ke Jakarta. Kalimat itu hampir tak bisa keluar dari mulutku karena tenggorokanku tercekat oleh haru. Ibu mematung. Tangannya masih memegang cucian basah yang menetes-netes. Lalu pelan-pelan jatuh dari genggamannya. Matanya membelalak sebelum akhirnya pecah dalam tangis yang tak tertahan. "Ya Allah, Sekar, anakku, Alhamdulillah." Ia memelukku erat. Tubuhnya gemetar seperti tanah seusai gempa kecil. "Kamu bakal sekolah di Jakarta, di sekolah anak orang kaya itu." Aku hanya bisa mengangguk, membenamkan wajahku di bahunya yang kurus dan basah oleh cucian. Tangisku pecah juga, bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena takut. Dunia yang menungguku di Jakarta bukanlah dunia yang mengenalku. Mereka tidak tahu bagaimana kerasnya kami bertahan hidup dengan nasi jagung dan tempe goreng tipis. Mereka tidak tahu bahwa aku belajar dengan cahaya lampu minyak karena listrik sering mati. Hari pengumuman itu, seluruh warga desa datang ke rumah kecil kami. Rumah beratap seng dan berdinding tripleks yang biasa sunyi, kini ramai oleh tawa dan tepuk tangan. Sekar anaknya Bu Sri, ya Allah pinter banget. Wong cilik tapi bisa ngalahin anak kota. Ini baru namanya harapan kampung. Tapi di balik senyumku, ada kegelisahan yang tak bisa kusembunyikan. Malamnya, saat hanya tinggal aku dan ibu di dapur, aku memberanikan diri berkata, "Bu, kalau aku gagal gimana?" Ibu mengerutkan kening. "Gagal kenapa, Le? Kalau mereka nggak suka sama aku, kalau aku nggak bisa mengikuti pelajaran, kalau aku dianggap aneh, kampungan."
Ibu menggenggam tanganku erat. Sakar, orang-orang boleh lahir di tempat yang lebih baik, tapi bukan berarti mereka lebih baik dari kamu. Kamu anak cerdas, anak sabar, dan anak yang tahu bagaimana rasanya lapar. Itu bekal paling mahal. Aku menunduk, tapi aku takut, Bu. Ibu tersenyum, memelukku erat. Takut itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut lebih besar dari impianmu. 3 minggu kemudian, aku berdiri di stasiun Pasar Senen dengan satu koper kecil dan tas kain berisi buku-buku lusuh. Aku mengenakan seragam baru hasil sumbangan guru di sekolah desa, sepatu pinjaman, dan semangat yang coba kupasang di wajah walau hatiku ciut luar biasa. Jakarta menyambutku dengan panas yang menusuk dan suara bising yang memekakan telinga. Tante Marni, sepupu ibu yang tinggal di Jakarta, sudah menungguku. Rumahnya kecil, di gang sempit, tapi masih lebih mewah dari rumah kami di desa. Ia menyambutku hangat, tapi anaknya, Risa, hanya melirik dari ujung mata. Ia seumuran denganku, tapi jelas sekali tak menyukai kehadiranku. Hari pertama di sekolah, aku berdiri kaku di depan gerbang SMA Global Nusantara. Gedungnya tinggi, megah, penuh kaca, mobil-mobil mewah parkir di halaman. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Tiba-tiba, suara sinis terdengar dari belakang. Kamu, anak beasiswa, ya? Aku menoleh. Seorang gadis berdiri dengan seragam yang sama tapi berbeda segalanya. Rambutnya halus, sepatunya mengilap, dan sorot matanya menusuk. Iya, jawabku pelan. Ia tertawa kecil. Kamu tahu nggak? Tahun lalu, anak beasiswa juga kayak kamu. 2 bulan doang, terus keluar. Nggak kuat mental katanya. Kamu yakin nggak bakal jadi yang berikutnya? Aku diam. Genggaman tanganku di tas semakin kuat. Namanya Nessa, ku tahu belakangan. Dan ia bukan satu-satunya yang akan menatapku seperti itu. Tapi aku ingat kata-kata ibu. Jangan biarkan rasa takut lebih besar dari impianmu. Jadi aku langkahkan kaki masuk ke kelas. Dengan dagu terangkat. Meski lututku gemetar. Karena aku, Sekar Ayu Pramesti, anak buruh cuci dari lereng gunung, akan menapaki dunia yang tidak mengenalku, dan membuat mereka mengingatku. Langkah-langkahku terasa asing menyusuri koridor marmer itu. Dindingnya putih bersih dengan lukisan-lukisan modern yang tak ku mengerti artinya. Di kanan kiriku, para siswa berjalan dalam seragam yang sama, tapi mereka tampak berbeda. Bau parfumnya mahal, cara mereka berjalan penuh percaya diri, dan tawa mereka. Tawa orang-orang yang tidak pernah tahu rasanya ditagih uang SPP. Aku duduk di bangku paling pojok, menyembunyikan sepatu lusuh yang solnya mulai mengelupas. Bekal di tas kainku hanya sebungkus nasi tempe goreng yang kubungkus dari dapur Tante Marni. Perutku lapar, tapi rasa malu lebih besar dari rasa lapar itu. Baru saja aku hendak membuka buku. Suara tawa melengking membuatku menoleh. Serius lo? Dia bawa nasi tempe ke sini? Gue kira itu makanan kucing. Gadis itu berdiri di hadapanku. Langsing, rambutnya panjang dan terawat. Tasnya bermerek mahal yang sering kulihat di majalah. Namanya sudah sering dibisikkan teman sekelas. Aluna Wijaya, si ratu sekolah. Anak pemilik yayasan. Katanya, semua guru memperlakukannya seperti kaca. Indah, tapi berbahaya kalau retak. Aku menatapnya, mencoba tenang. Aku nggak ganggu kamu, kok. Ucapku pelan. Ia menyipitkan mata. Kamu nggak ganggu, tapi kamu mengganggu pemandangan. Teman-temannya tertawa. Sepatunya, lihat deh. Bisa-bisa kalau dilempar ke anjing, malah dikembalikan. Celetuk salah satu anak laki-laki yang duduk di meja belakang. Aku menggenggam erat tanganku di bawah meja. Tak ada yang membelaku. Semua memilih diam. Bahkan beberapa ikut tertawa kecil. Takut mungkin, atau menikmati. Nama kamu siapa? Tanya Aluna.
Walau aku tahu itu bukan karena ia benar-benar ingin tahu. Sekar. Sekar apa? Sekar Ayu Pramesti. Ia tertawa pelan. Ayu katanya. Ayu dari mana? Ya ampun. Lalu ia mendekat dan berbisik. Ingat ya, beasiswa bukan berarti kamu sejajar. Kamu cuma proyek amal sekolah ini. Kalimat itu menghujam lebih tajam dari ejekan manapun. Hari demi hari, aku mulai menyadari bahwa sekolah ini bukan sekadar tempat menuntut ilmu. Ini dunia kecil yang punya aturan sendiri. Aturan yang tidak tertulis tapi dipatuhi semua orang. Siapa yang kaya, berkuasa. Siapa yang miskin, harus tahu diri. Di kantin, aku makan sendirian di sudut. Di perpustakaan, aku duduk diam, takut menarik perhatian. Di kelas, aku mencatat dan belajar sekeras mungkin, karena itu satu-satunya senjata yang kumiliki. Tapi bahkan nilai bagus tak bisa membuatku diterima. Dan tetap, setiap hari aku menjadi bahan tertawaan. Logatmu itu loh, kayak sinetron jadul. Pakai bedak juga nggak bisa nutupin kemiskinan. Tahu? Aku pulang ke rumah dengan mata sembab. Tante Marni hanya berujar singkat. Kamu harus tahan, Sekar. Kamu bukan di kampung lagi. Malamnya, saat aku menangis pelan di tikar kecil tempatku tidur, aku menulis di buku harian tua milikku. Hari ini aku diremehkan, dihina, tapi aku masih hidup. Dan selama aku hidup, aku akan terus berjalan. Walau kakiku berdarah hari itu, langit Jakarta begitu terik. Tapi dingin menusuk tulang justru datang dari dalam kelas. Ada kiriman buat Sekar, ucap Livia, salah satu anggota geng Aluna. Ia berdiri di tengah kelas dengan amplop merah muda mencolok, sambil menyeringai lebar. Semua mata menoleh padaku. Aku mengernyit. Apa itu? Surat cinta. Sahut yang lain disertai tawa yang menggema. Aku tak mengerti. Tapi Livia membacanya lantang. Sekar, sejak pertama kulihat kamu, hatiku bergetar. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Maukah kamu jadi pacarku? Reyhan. Murid-murid langsung bersorak. Wow, Reyhan pilih pembantu. Reyhan anak pejabat loh. Masa suka sama nasi tempe? Yakin itu bukan Sekar yang bikin surat sendiri biar terkenal. Reyhan, siswa populer di angkatan kami, hanya mengangkat alis dan tertawa kaku. Jelas dia tak tahu apa-apa. Aku berdiri membeku. Wajahku panas. Tertawa mereka terasa seperti cambuk yang mencabik-cabik harga diriku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku menemukan sepatuku di loker. Basah, berbau, dan berlumuran cat kuning yang menyengat. Ada secari kertas tertempel di dalamnya. Warna baru, biar kaya hidup kamu, murahan tapi norak. Tanganku gemetar saat menyentuh sepatu itu. Nafasku tercekat. Rasanya seperti sedang menelan duri. Sakit tapi harus tetap ditelan. Aku melirik sekeliling. Semua orang pura-pura tidak melihat. Bahkan saat aku lapor ke Bu Rini, guru BK, ia hanya menjawab datar. Sekar, kamu harus lebih sabar ya. Jangan terlalu menonjol. Anak-anak itu, ya begitu, jangan dimasukkan ke hati. Aku ingin berteriak. Menonjol? Aku bahkan tak berani menatap siapa-siapa. Tapi aku tahu kenapa semua guru bungkam. Aluna Wijaya, anaknya pemilik yayasan. Uangnya bisa membeli siapa saja. Bahkan diam para guru. Lalu hari itu tiba, hari terburuk. Aku sedang mencuci muka di kamar mandi perempuan saat tiba-tiba pintu didobrak. Tawa mereka memenuhi ruangan. Ayo masuk, Prinses Lereng Gunung. Ejek Aluna sambil mendorongku ke dalam bilik. Aku terjatuh. Tiba-tiba, klik, suara kunci diputar dari luar. Buka, teriakku, mengguncang pintu. Belajarlah menyendiri, sahut Aluna dari luar. Kayak hidup kamu yang gak ada yang peduli. Tawa mereka menjauh. Aku menjerit.
menendang pintu, menahan napas di antara isak. Jam terus berdetak. 30 menit. 1 jam. 2 jam. Tak ada yang datang. Baru menjelang sore, seorang petugas kebersihan membuka pintu dengan wajah panik. "Ya Allah, Nak, kamu dari tadi terkunci di sini." Aku mengangguk dengan mata merah. Ia membawaku ke ruang guru. Tapi tak ada sanksi. Tak ada permintaan maaf. Sekolah ini, ternyata, bukan tempat belajar, tapi tempat bertahan hidup. Malamnya aku menatap sepatu cat itu di pojok kamar. Air mata jatuh satu persatu. Tapi bukan hanya karena luka, melainkan karena tekad. Karena aku tahu, aku tak bisa membiarkan mereka menang. Hari itu seperti biasa. Aku datang pagi, duduk paling depan, membuka buku catatan yang hampir lusuh tapi penuh tulisan rapi. Tak ada yang aneh. Sampai bel istirahat berbunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat menggema di koridor. 2 satpam dan Bu Rini, guru BK, masuk kelas. Semua mata tertuju padaku. "Sekar Ayu Pramesti," ucap Bu Rini, tegas tapi ragu. "Kami perlu memeriksa tasmu." Aku tertegun. "Kenapa, Bu?" "Silakan buka tasmu," potong salah satu satpam. Wajahnya dingin. Dengan tangan gemetar, aku membuka resleting tasku. Dan di sanalah benda itu tergeletak. Jam tangan berlian, merek mahal yang sering dipakai Aluna. Semua langsung ribut. "Gila, Sekar nyolong jam Aluna." Ampun, kirain anak gunung gak tahu cara hidup modern. Ternyata maling juga bisa pakai beasiswa. Pantesan sering sendirian. Ternyata maling. "Aku nggak tahu itu dari mana," seruku. Panik. Aku nggak pernah. Aku bahkan nggak pernah menyentuh jam itu. Aluna melangkah pelan dari belakang, menangis kecil. "Itu jam mama aku. Hadiah ulang tahun. Aku cuma taruh di laci ruang guru tadi pagi. Tapi pas aku balik, hilang." Tatapannya berpindah ke wajahku yang membiru karena takut. "Maaf, Sekar. Aku nggak tahu kenapa harus kamu." Aku hanya bisa memandangi wajahnya. Ekspresi palsu itu. Tangisan buatan itu. Matanya menatapku seolah dia korbannya. Kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. "Maaf, Sekar. Kami tidak punya pilihan selain memutuskan beasiswamu. Kamu telah mencoreng nama baik sekolah." "Pak, tolong. Saya tidak mencuri. Tolong percaya." Tapi pintu tertutup dengan keputusan yang lebih keras dari jeruji besi. Pengusiran. Siangnya, ibuku datang dari desa. Dengan mata penuh cemas dan napas tersengal karena naik angkutan umum berjam-jam. Ia masuk ke halaman sekolah dan disambut oleh kerumunan siswa yang berbisik-bisik. "Lihat, itu ibunya. Katanya kerja jadi buruh cuci, kan? Dua-duanya maling. Dasar kampungan." Ibu mendekatiku yang sedang duduk di bawah tangga sekolah. Wajahku tertunduk. "Sekar, apa yang terjadi?" Aku menangis di pelukannya. "Bu, aku difitnah. Aku nggak nyolong, Bu." Tapi kami tidak diberi kesempatan menjelaskan. Satpam menyuruh kami keluar. Kepala sekolah menolak audiensi. Dan Aluna? Ia hanya berdiri di balkon lantai 2, tersenyum samar, penuh kemenangan. Beberapa hari kemudian, kami pulang ke desa. Semua yang telah kuraih, beasiswa, harapan, masa depan, direnggut oleh satu fitnah. Dan tak lama setelah itu, ibu mulai sering batuk, berat. Malam-malamnya diisi oleh suara napas terengah dan tubuh yang menggigil. "Sekar, maaf ya. Kamu harus ngalamin ini semua," katanya dengan suara lemah, menggenggam tanganku di tikar yang sudah hampir sobek. Aku menggigit bibirku. Bukan salah ibu, bukan salah siapa-siapa, selain mereka. Aku menatap langit-langit rumah kami. Dingin, retak. Tapi dari celah itu aku melihat sesuatu yang lebih tinggi. Tekad. Di pagi hari,
Aku menyajikan nasi uduk di warung milik Bu Tati. Tanganku terbiasa menyendok nasi panas tanpa merasa perih. Siang hari, aku menandatangani daftar hadir di pabrik sabun. Lalu malamnya, aku mengenakan seragam hitam lusuh dengan celemek merah yang sudah mulai pudar. Pelayan kafe kelas menengah di dekat kampus besar, Universitas Arganata. Tidak ada satupun yang tahu bahwa setiap malam, saat piring terakhir dibersihkan, saat mesin espresso dimatikan, aku akan berjalan pelan ke arah gedung Fakultas Hukum. Di belakangnya ada jendela kaca besar, dan dari situ, aku bisa mendengar dunia yang pernah kuimpikan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Suara itu mengalun dari mikrofon kelas malam. Dosen tua berbaju batik berdiri di depan puluhan mahasiswa. Mereka duduk rapi, dengan laptop mahal, pena berkilau, dan mata lelah oleh rutinitas belajar. Aku duduk di tanah dingin, bersandar pada tembok luar. Tangan menggenggam buku tulis bekas yang kutemukan di tumpukan sampah kafe. Kadang aku menyalin, kadang hanya mendengar. Sekar. Suara Pak Satpam membuatku terlonjak. Kamu ngapain lagi di situ? Ini kampus, bukan tempat numpang belajar. Maaf, Pak. Saya cuma duduk sebentar. Ia mendesah, tapi nada suaranya sudah lunak. Sudah malam. Kamu capek, ya? Ayo, lanjut nyapu. Nanti kamu ketiduran lagi kayak kemarin. Aku mengangguk. Iya, Pak. Di kamar kontrakan kecil yang kutinggali bersama dua pekerja pabrik lain, aku menulis ulang apa yang kudengar malam itu. Tulisanku rapi, spasi lebar, dengan catatan kecil. Hukum itu bukan hanya milik orang kaya, tapi juga alat terakhir yang dimiliki orang miskin untuk bertahan hidup. Lu ngapain sih, Sek? Tanya Ririn, salah satu teman sekamarku. Nulis-nulis gitu. Mau jadi pengacara? Ia tertawa. Bukan mengejek, lebih kegetir. Aku cuma pengen ngerti kenapa hidup ini sebegitu timpangnya. Ririn mendesah. Kalau ngerti doang bisa bikin kenyang. Gue juga pengen ngerti. Aku tersenyum, tidak membalas. Tapi malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar. Ada retak di sana, seperti rumahku dulu. Tapi di balik retak itu, aku tahu masih ada celah, masih ada jalan. Aku ingin sekolah lagi. Aku ingin berdiri di dalam ruangan itu, bukan hanya mendengarkan dari balik kaca. Biar dunia membungkamku sekarang, tapi kelak, aku akan berbicara, dan mereka akan mendengar. Malam itu hujan. Rintik-rintik kecil menari di atas genting gedung Fakultas Hukum. Aku tetap duduk di balik jendela kaca itu, menggenggam buku tulis tipis yang mulai lembab. Suara Pak Farhan, dosen hukum tata negara, bergema hangat dari dalam kelas. Dan disinilah pentingnya prinsip keadilan substantif. Tidak cukup hanya adil di atas kertas, tapi juga dalam pelaksanaan. Tanganku bergerak cepat menyalin. Aku hampir lupa pada dinginnya angin malam. Sampai, sudah berapa malam kau duduk di situ? Suara berat dan dalam membuatku membeku. Saat kutoleh, di balik jendela, berdiri sosok dengan jas panjang dan syal kelabu. Rambutnya putih, kacamata bulat menggantung di hidung. Mata tuanya menatap tajam namun tak sepenuhnya marah. Aku menunduk gugup. Maaf, Pak. Saya hanya ingin belajar. Saya tidak mengganggu. Ia tak menjawab, hanya membuka pintu samping ruang kuliah. Masuklah. Aku ragu. Tapi saya bukan mahasiswa sini, Pak. Ia menghela napas pendek. Bukan, tapi kamu lebih tertarik daripada banyak yang duduk di bangku itu. Dengan gemetar, aku melangkah masuk. Lantai aula dingin di bawah telapak kakiku yang basah. Pak Farhan berdiri di depan papan tulis, lalu mengambil spidol. Kalau kamu memang serius belajar, jawab ini.
Ia menuliskan satu soal. Seorang tukang becak dituduh mencuri handphone. Tidak ada saksi, tidak ada bukti jelas. Tapi karena ia miskin, ia tetap dipenjara. Apa yang salah dalam sistem hukum kita? Aku menelan ludah. Kalau boleh menjawab, Pak, yang salah bukan cuma sistemnya, tapi juga siapa yang punya suara di dalam sistem. Karena hukum bisa benar, tapi perlakuan bisa timpang. Tukang becak itu dihukum bukan karena dia mencuri, tapi karena dia tidak punya siapa-siapa untuk percaya padanya. Pak Farhan diam, lalu tersenyum tipis. Siapa namamu? Sekar Ayu Pramesti. Ia mengangguk pelan, lalu duduk di bangku dosen. Kamu tahu, Sekar, dulu saya juga seperti kamu. Bukan siapa-siapa. Tapi ilmu hukum membuat saya punya suara. Dan kamu punya sesuatu yang lebih mahal dari ijazah, tekad dan kemarahan yang tepat sasaran. Aku terdiam, menahan air mata. Universitas ini punya program beasiswa jalur mandiri. Biasanya tertutup. Tapi setiap tahun, saya diberi satu kursi untuk anak seperti kamu. Anak yang dunia lupakan, tapi tak menyerah. Aku menatapnya dengan mata melebar. Apa maksud Bapak? Ia tersenyum. Besok, jam 7 pagi, bawa semua dokumenmu ke ruang saya. Jangan sampai terlambat. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena, untuk pertama kalinya, seseorang membukakan pintu dari sisi dalam jendela itu. Dan malam itu, aku pulang dengan langkah berbeda. Bukan sekadar pulang, tapi melangkah menuju sesuatu yang dulu hanya bisa kulihat dari luar. Masa depan kartu mahasiswaku tak pernah ada. Namaku tak tertulis di daftar kelas. Bahkan wajahku tak muncul di foto-foto resmi kampus. Tapi setiap pagi, aku masuk melalui pintu belakang perpustakaan, membawa semangat yang lebih berat dari tas lusuh di punggungku. Aku adalah siswa bayangan, tapi aku juga adalah bayangan yang tak bisa diabaikan. Di kelas, aku duduk di barisan paling belakang, menyalin semua catatan dengan tangan, karena tak punya laptop seperti mereka. Kadang, aku diam-diam memotret papan tulis dengan HP murahku, lalu mengetik ulang saat malam tiba, di kamar sempit tempatku menumpang. Setiap pagi dimulai pukul 5, menyapu halaman, mengepel ruang kantor dosen, lalu menghadiri kelas pertama pukul 7. Aku tidur tak lebih dari 3 jam. Seringkali perutku hanya diisi mie instan atau air gula. Tapi tak pernah sekalipun aku absen, karena di ruang kuliah, aku merasa hidup. Hari itu, seorang dosen muda bernama Pak Wisnu memanggilku saat kuliah usai. Kamu, Sekar, ya? Aku gugup. Iya, Pak. Ia memandangi catatanku yang penuh coretan. Kamu bukan mahasiswa resmi, tapi esaimu minggu lalu jauh lebih dalam daripada mayoritas kelas ini. Aku menunduk. Maaf, Pak, kalau saya lancang ikut mengumpulkan. Ia tersenyum samar. Bukan lancang, tapi berani. Dan kamu harus tahu, beberapa dosen sudah memperhatikanmu. Aku terdiam. Tak tahu harus merasa senang atau takut. Namun hari-hari berikutnya tak selalu hangat. Suatu hari, di lorong kampus, aku mendengar bisikan. Itu yang katanya cuma cleaning service, tapi sok-sokan kuliah. Kasihan, ya, dia pikir pintar bisa bikin dia pantas duduk sama kita. Aku tak menoleh, tak membalas. Tapi malamnya, aku menangis dalam diam di kamar mandi kecil dekat pos satpam. Namun air mata tak menghentikanku. Justru membakar dadaku. Bulan demi bulan berlalu. Saat hasil nilai semester keluar, namaku tak tercantum. Tapi para dosen tahu. Di antara ratusan mahasiswa, nilailah yang berbicara. Dan nilailah yang membuat Profesor Farhan suatu hari memanggilku ke ruangannya. Dengan secari kertas di tangan. Saya akan mengusulkan agar namamu dimasukkan sebagai mahasiswa resmi tahun depan. Tapi kamu harus siap.
Karena setelah itu, kamu bukan lagi bayangan. Kamu akan jadi sorotan. Dan tak semua orang suka kebenaran yang terlalu terang. Aku menatap kertas itu. Surat pengakuan resmi. Tanganku bergetar. Aku siap, Pak. Karena sejak awal, aku memang tak datang untuk disukai. Aku datang untuk bertahan. Langit pagi itu tampak lebih biru dari biasanya. Di tanganku, kutatap surat pengakuan resmi dari Universitas Arganata. Lembaran putih dengan logo emas yang selama ini hanya bisa kupandangi dari jauh. Namaku, Sekar Ayu Pramesti, kini resmi menjadi bagian dari mereka. Bukan lagi bayangan. Bukan lagi anak buruh cuci dari lereng gunung yang mencuri ilmu dari balik jendela. Tapi mahasiswa kehormatan, dengan nilai tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Profesor Farhan berdiri di mimbar. Wajahnya penuh bangga saat menyebut namaku dalam upacara kelulusan. Sekar Ayu Pramesti, cum laude, lulusan terbaik dengan predikat mahasiswa inspiratif. Seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan. Tapi aku tak menangis, karena yang kutangisi sudah habis bertahun lalu. Setelah acara selesai, seorang wanita elegan menghampiriku. Rambutnya disanggul rapi, tas mahal menggantung di lengannya. Kamu Sekar, ya? Iya, Bu. Saya Bu Ratih, senior partner di firma Wijaya Angrekan. Kami ingin kamu bergabung setelah lulus. Gaji tinggi, fasilitas lengkap. Dengan kualitasmu, kamu pantas duduk di posisi paling atas. Aku menatapnya. Kalimat itu pernah jadi mimpi. Tapi sekarang rasanya asing. Terima kasih, Bu. Tapi saya belum tentu mengambilnya. Ia menaikkan alis. Kenapa? Aku menarik napas dalam-dalam. Suara ibuku, wajah warga desa, aroma lumpur yang melekat di masa kecilku, semua kembali. Karena ada banyak orang yang tak pernah punya kursi untuk duduk, Bu. Dan saya ingin jadi orang yang membawa kursi itu ke mereka. Ia terdiam, tak menjawab, hanya memandangiku seolah aku makhluk aneh dari planet lain. 3 minggu kemudian, aku kembali ke desa. Rumah kami sudah runtuh, hanya fondasi batu yang tersisa. Tapi aku berdiri di sana, bersama beberapa pemuda desa, membentangkan spanduk kecil bertuliskan, Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, Sekar Pramesti Aurekan. Belum ada komputer, belum ada ruangan layak. Hanya meja kayu, 2 bangku plastik, dan 1 papan tulis. Namun setiap hari, ibu-ibu datang membawa surat tanah yang hampir dirampas. Buruh datang dengan slip gaji tak dibayar. Remaja datang dengan masalah hukum yang tak mereka mengerti. Dan setiap kali itu terjadi, aku tahu, aku tidak memilih jalan mudah, tapi aku memilih jalan yang benar. Suatu malam, di bawah langit desa yang penuh bintang, ibu duduk di sebelahku. Kamu yakin, Nak? Padahal kamu bisa hidup enak di kota besar. Aku menggenggam tangannya. Aku ingin mereka tahu, Bu, bahwa anak buruh cuci pun bisa jadi pengacara. Dan lebih dari itu, bisa jadi harapan. Ibu memelukku. Tangisnya mengalir. Tapi bukan tangis sedih. Itu adalah air mata seseorang yang pernah hidup dalam sunyi. Tapi kini tahu bahwa suaranya akan terus didengar. Lewat anaknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi merasa langit terlalu tinggi. Karena aku tahu, aku sedang membangunnya kembali. Langit yang baru. Langit yang lebih rendah. Agar semua orang bisa meraihnya. Dharma berarti kewajiban suci, ucapku pelan, menatap papan nama kayu yang baru dipasang di depan bangunan sederhana itu. Dharma Rakyat, lembaga hukum untuk semua. Ruangannya sempit, lantainya masih semen kasar. Di pojok, ada dispenser bekas yang sering macet. Tapi di dalam ruangan itulah aku dan 2 rekanku, Tari dan Ucok, mantan mahasiswa hukum yang sama keras kepalanya denganku, menyusun strategi. Hari itu, seorang lelaki tua datang dengan langkah gontai. Maaf,
Ini tempat pengacara Sekar, ya? Aku bangkit dari kursi. Iya, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Dia menyerahkan map kusam berisi surat tanah. Kami baru saja diusir dari tanah kami sendiri. Katanya bukan milik kami lagi. Padahal kami sudah tinggal di sana lebih dari 30 tahun. Tanpa sadar, rahangku mengeras. Sudah ratusan cerita seperti ini yang kudengar. Dan tiap kali, darahku mendidih seperti yang pertama. Kami mulai menyelidiki. Tanah itu ternyata diserobot oleh PT Arga Bakti Property, perusahaan besar milik orang-orang berkedudukan tinggi. Mereka menggunakan surat palsu, dibantu oknum notaris dan aparat. Sudah puluhan rumah rata dengan tanah. Aku turun langsung ke lokasi. Wawancara warga. Kumpulkan bukti. Rekam testimoni. Lalu kami mengajukan class action. Gugatan atas nama 116 kepala keluarga. Media mulai mencium kabar itu. Wartawan datang ke kantor kami yang seadanya. Bagaimana rasanya melawan perusahaan besar seperti Arga Bakti, Mbak Sekar? Aku menatap kamera. Saya tidak melawan mereka. Saya membela rakyat. Kalau itu dianggap perlawanan, maka berarti keadilan memang sudah lumpuh. Kalimat itu tayang di televisi malam itu. Lalu viral. Besoknya, kantor kami penuh orang. Ada yang datang minta tolong. Ada yang datang sekadar memberi semangat. Ada yang datang diam-diam, membawa bukti korupsi atau dokumen ilegal. Satu pesan dari teman lama berbunyi. Sekar, sekarang kamu benar-benar jadi suara rakyat jalanan. Persidangan berlangsung selama 4 bulan. Penuh tekanan, ancaman. Bahkan ada hari di mana kantor kami disiram oli. Tapi kami tidak berhenti. Akhirnya, di ruang sidang yang penuh sesak itu, hakim mengetuk palu dan berkata, tergugat dinyatakan bersalah. Tanah dikembalikan kepada warga. PT Arga Bakti didenda dan wajib membayar ganti rugi. Tangis pecah. Sujud syukur di lorong pengadilan. Wartawan menyerbu. Mikrofon mengarah padaku. Apa ini akhir perjuangan Anda? Aku tersenyum kecil. Ini baru permulaan. Malam itu, aku duduk di teras kantor Dharma Rakyat. Di tanganku segelas kopi hitam. Ucok duduk di sebelahku, menyalakan rokok. Tari masih di dalam, menulis laporan. Langit kota penuh bintang meski samar-samar. Sekar, kata Ucok pelan. Lo sadar nggak? Lo baru ngalahin perusahaan yang waktu kita kuliah aja cuma bisa kita kutuk di diskusi kelas. Dan sekarang, lo yang buat mereka bertekuk lutut. Aku tak menjawab, hanya menatap langit dan mengingat suara ibuku dulu. Sekar, hidup boleh miskin, tapi hati jangan pernah tunduk pada yang zolim. Dan malam itu, aku tahu satu hal. Namaku Sekar Ayu Pramesti, dan aku akan terus berdiri untuk mereka yang tak pernah diberi tempat duduk. Berita itu datang begitu cepat, menghantam dunia yang sudah terlalu banyak hancur. Semua orang berbicara tentangnya di televisi, di koran, di setiap percakapan. Keruntuhan keluarga Wijaya. Aluna Wijaya, yang dulu memandang rendah aku, kini tampak seperti bayangan dari masa lalu yang tidak pernah bisa lepas dari kegelapan. Dan di balik semua itu, ada sebuah tragedi besar yang mengguncang dunia bisnis Jakarta. Proyek properti fiktif yang dijalankan ayah Aluna, yang dulu dikenal sebagai Raja Properti, ternyata hanyalah sebuah skema penipuan besar-besaran. Ribuan orang kehilangan uang mereka. Para investor yang dulu memuja keluarga Wijaya kini marah, menuntut ganti rugi, dan bahkan ada yang melapor ke polisi. Ternyata, ayah Aluna, yang dulu tampak tak terkalahkan, terjerat kasus penipuan besar. Ketika aku membaca berita itu di salah satu situs berita, aku merasa tak bisa menahan nafas. Keluarga Wijaya, yang dulu kaya raya dan dipuja-puja, kini terjerembab dalam kebangkrutan. Pada hari yang sama, aku mendapatkan pesan yang sudah lama kutunggu, pesan singkat yang dikirimkan oleh sekretarisnya.
Aluna datang ke kantor, meminta pekerjaan. Aku terkejut. Sejak kejadian itu, aku belum pernah berhubungan lagi dengannya. Wajahnya, yang dulu selalu dihiasi dengan senyum sinis dan tatapan merendahkan, kini hilang ditelan kesulitan. Aku mengingat masa lalu, waktu aku pertama kali datang ke sekolah itu, di mana dia adalah sosok yang paling berkuasa, menghinaku hanya karena aku anak pembantu. Semua orang tunduk pada Aluna dan keluarganya. Tapi kini, di ruang tamu kantorku yang sederhana, dia berdiri, mengenakan jas hitam yang lusuh, wajahnya pucat, dan mata itu kosong, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. "Apakah kamu di sini untuk meminta pekerjaan?" tanyaku. Suara terasa lebih keras dari yang kuinginkan. Aluna terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. "Aku tidak punya tempat lain. Semua perusahaan menolak aku." Aku menatapnya tajam. "Tentu saja. Siapa yang mau mempekerjakan seorang penipu seperti kamu?" Aluna menunduk, seolah tak bisa lagi mengangkat wajahnya. "Aku bukan lagi siapa-siapa. Ayahku di penjara. Ibuku kabur ke luar negeri. Sahabat-sahabatku menjauh. Bahkan suamiku menceraikan aku, karena semua hartaku hilang dalam semalam." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatiku, tapi aku berusaha tidak menunjukkan apapun. Rasa sakit yang aku alami dulu seakan kembali. Bagaimana mungkin aku bisa merasa kasihan pada orang yang telah merusak hidupku begitu lama? Namun, aku teringat akan pelajaran yang kupelajari selama bertahun-tahun, bahwa kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan. Meskipun aku ingin menghardiknya, sesuatu dalam diriku menahan. Aluna menatapku dengan tatapan yang penuh harapan. "Sekar, aku tahu aku pernah melukaimu. Aku tahu aku membuat hidupmu sengsara. Tapi aku sekarang bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin kesempatan." Aku berpikir sejenak. Keinginanku untuk membalas dendam masih ada. Tapi aku tahu, hidup ini lebih besar dari sekadar membalas kesalahan orang lain. "Aku tidak bisa memberimu pekerjaan di sini, Aluna," kataku akhirnya. "Tapi aku bisa memberikan satu kesempatan. Mungkin itu yang kamu butuhkan untuk bangkit dari kehancuranmu." Aluna menatapku dengan penuh harapan. "Apa maksudmu?" "Mulailah dari bawah. Jika kamu benar-benar ingin berubah, bekerja keraslah. Mulai dari pekerjaan yang sederhana. Mungkin kamu akan menemukan jalanmu kembali. Tidak ada yang salah dengan memulai dari awal," jawabku, memandangnya dalam-dalam. Aluna terdiam. Air mata mulai mengalir di matanya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari dalam dirimu," jawabku. "Cobalah untuk jujur pada dirimu sendiri. Itu adalah langkah pertama." Dia berdiri, menyeka air matanya. "Terima kasih, Sekar. Mungkin aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku akan mencoba." Aluna keluar dari kantorku dengan langkah gontai. Aku tidak tahu apakah dia akan berubah, tetapi aku tahu satu hal. Hidup ini penuh dengan kesempatan kedua, dan kadang-kadang, kita harus memberikannya kepada mereka yang dulu menyakiti kita. Aluna berjalan ke kantor Dharma Rakyat dengan langkah yang berat. Ia mengenakan pakaian bekas yang tampak tidak cocok dengan suasana kantoran yang megah itu. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak letih, dan aura kemewahannya yang dulu kini hilang entah kemana. Semua yang dulu ia miliki, status, kekayaan, dan pengaruh, telah lenyap, ditinggalkan oleh takdir yang tak pernah bisa ia hindari. Di luar kantor, ia berhenti sejenak. Pemandangan gedung pencakar langit Jakarta terasa jauh dari hidupnya yang dulu. Mengingat betapa tinggi gedung ini, perasaan kecil dan rapuh menyergapnya. Ini adalah pertama kalinya ia melamar pekerjaan setelah kejatuhannya. Semua perusahaan besar menolaknya. Namun, ada satu tempat yang memberikan kesempatan, Dharma Rakyat. Tanpa tahu banyak, ia merasa itu adalah kesempatan terakhirnya. Sekarang, ia berdiri di depan pintu kaca besar yang bertuliskan Dharma Rakyat.
Sebuah firma hukum yang dikenal membela rakyat kecil. Hatinya berdebar, menahan rasa cemas yang luar biasa. Ia menarik napas panjang dan mengangguk pada dirinya sendiri. Ini untuk bertahan hidup, bisiknya pelan. Setelah mengetuk pintu, seorang asisten menyuruhnya masuk. Aluna melangkah masuk dengan langkah ragu, berusaha menunjukkan kepercayaan diri yang sudah lama hilang. Di dalam, meja besar dengan kursi empuk dan banyak buku hukum tersusun rapi di raknya. Namun, matanya langsung tertuju pada seseorang yang duduk di kursi besar di ujung ruangan itu. Sosok yang ia kenal, Sekar Ayu Pramesti. Aluna tertegun. Wajah yang dulu pernah ia hancurkan kini menatapnya dengan tenang dan penuh keyakinan. Tidak ada lagi kekaguman dari Sekar yang dulu seperti seorang gadis lugu yang dibuli. Di hadapannya, Sekar kini lebih matang, lebih berwibawa, dan lebih sukses. Dunia seperti berputar dalam putaran yang tak bisa dipahami oleh Aluna. Sekar menatapnya dengan mata yang dalam, tapi tanpa ekspresi yang menunjukkan kebencian. Aluna, Sekar menyapa dengan nada yang tenang. Silakan duduk. Aluna hanya bisa berdiri diam beberapa detik, merasakan rasa malu yang menyelimuti dirinya. Semua kenangan tentang bagaimana ia pernah merendahkan Sekar, mempermalukannya di sekolah, kembali menghantui. Namun, ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus melakukan ini, tidak peduli siapa yang duduk di kursi pemilik itu. Akhirnya, dengan langkah yang ragu, Aluna duduk di kursi yang disediakan. Saya datang untuk melamar pekerjaan, katanya. Suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia harapkan. Sekar memandangnya sebentar, seakan membaca semua pikiran yang ada di dalam benaknya. Kamu tahu ini adalah firma yang hanya memperjuangkan keadilan, kan? Sekar bertanya. Suaranya tenang namun tajam. Aluna mengangguk. Saya tahu. Saya butuh pekerjaan. Saya tidak bisa kembali ke dunia lama saya. Saya ingin memulai semuanya dari awal. Sekar memiringkan kepala sedikit. Aluna, kamu tahu betul apa yang terjadi di masa lalu kita. Aku ingat semua hinaan dan perlakuanmu. Tapi aku bukan orang yang suka menyimpan dendam. Namun, kamu harus tahu bahwa bekerja di sini bukan hanya soal apa yang kamu butuhkan. Ini tentang seberapa besar kamu berani berubah. Aluna menundukkan kepala, merasa kata-kata itu adalah tamparan yang langsung mengenai wajahnya. Saya sudah berubah. Saya tahu saya tidak bisa kembali menjadi orang yang dulu. Saya siap untuk bekerja keras. Sekar mengamati Aluna dengan saksama. Kami di Dharma Rakyat tidak melihat latar belakang, tetapi kami melihat apakah seseorang itu bisa berkomitmen untuk keadilan. Pekerjaan ini bukan untuk mereka yang hanya ingin melarikan diri dari masa lalu, tetapi untuk mereka yang ingin memperbaiki dunia. Kamu siap menghadapi tantangan itu? Aluna menggigit bibirnya. Dunia yang sudah lama dia kenal, dunia kemewahan, kebanggaan, dan kekuasaan, semua itu sekarang terasa begitu jauh. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri. Tetapi di hadapan Sekar, ia hanya bisa merasa satu hal, penyesalan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi seseorang yang tidak ia kenal. Ya, saya siap, jawab Aluna dengan suara yang lebih mantap, meski hatinya masih berdebar-debar. Saya siap untuk memulai dari awal. Sekar mengangguk perlahan. Kamu akan mulai sebagai asisten junior di tim kami. Kami banyak menangani kasus yang berat. Jadi jika kamu siap untuk itu, kamu bisa bergabung dengan kami. Aluna hanya bisa mengangguk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak tahu apakah ini adalah kesempatan kedua yang benar-benar bisa mengubah hidupnya, atau sekadar pelajaran pahit yang harus dia jalani untuk menebus kesalahannya. Namun, satu hal yang ia tahu, hidupnya kini bergantung pada langkah pertama. Dan langkah itu dimulai dengan sebuah pintu yang tak pernah ia sangka akan membawanya kembali ke tempat yang jauh lebih bermartabat. Sekar berdiri dari kursinya dan memberi Aluna kesempatan untuk keluar. Semoga kamu bisa membuktikan dirimu, Aluna, katanya,
sebelum menambahkan, "Kamu masih punya waktu untuk berubah, tapi itu hanya tergantung pada seberapa keras kamu berusaha." Aluna keluar dari kantor itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di antara sebuah kesempatan yang baru dan penyesalan yang mendalam. Namun di hatinya, sebuah api mulai menyala. Api harapan bahwa ia bisa bangkit kembali, meskipun harus memulai semuanya dari bawah. Aluna duduk terengah-engah di kursi yang dingin. Setelah beberapa minggu bekerja di Dharma Rakyat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang membuat segala hal yang ia percayai selama ini mulai runtuh. Hari itu, ia memutuskan untuk menemui Sekar di ruang kantornya. Ia tahu betul bahwa ini bukan hanya sekedar masalah pekerjaan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki hidupnya. Begitu ia memasuki ruang kerja Sekar, ada aura yang begitu berbeda. Sekar duduk di belakang meja, menatap laptop dengan tatapan yang penuh konsentrasi. Seperti biasa, dingin, profesional, dan tanpa celah. Aluna merasakan dadanya sesak. Nafasnya terengah-engah. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Dengan langkah ragu, Aluna mendekat, menunduk, dan akhirnya membuka mulut. "Sekar." Suaranya terseok-seok, hampir tak bisa dikenali. Aku ingin minta maaf. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan apa yang pernah kulakukan padamu. Aku menyakitimu, dan aku menyesalinya. Aku tahu hidupku hancur. Aku merasa seperti tidak bisa keluar dari penyesalan ini. Sekar tidak mengangkat kepala, hanya terus mengetik di laptopnya, seperti tak terganggu dengan kedatangan Aluna. Suasana ruangan itu terasa semakin menyesakkan. Aluna menunggu, berharap ada reaksi dari Sekar, sesuatu yang bisa memberinya sedikit harapan. Tetapi tidak ada yang terjadi. Sekar tetap diam, matanya tidak beralih dari layar laptop. Aku tidak tahu kenapa hidupku bisa berakhir seperti ini. Aluna melanjutkan, suaranya semakin terisak. Aku kehilangan semuanya, keluargaku, teman-temanku, dan semua yang pernah kubanggakan. Sekarang, aku harus hidup di bayang-bayang kesalahanku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Air mata mulai mengalir di wajah Aluna, jatuh dengan deras. Rasa malu yang selama ini ia pendam, kini meledak tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti sedang menghadapi segala keburukan yang pernah ia lakukan. Semuanya datang menghancurkannya. Sekar akhirnya menoleh, tetapi hanya sejenak. Matanya yang tajam menatap Aluna dengan intens, seperti sedang menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia lalu menutup laptopnya dengan hati-hati, meletakkannya di meja, dan duduk tegak. Aluna memandangnya dengan penuh harap. "Sekar, aku tahu aku tak pantas mendapat maafmu, tapi aku sangat menyesal. Aku benar-benar ingin berubah. Aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya." Sekar menarik napas panjang, wajahnya masih terlihat tenang, dingin, namun tidak bisa dibaca. Ia lalu berbicara dengan suara yang tegas, hampir tanpa emosi. "Aluna, aku tidak pernah meminta kamu untuk menyesali semua yang telah kamu lakukan padaku," kata Sekar, suaranya datar dan tegas. "Aku sudah lama memaafkanmu, tapi itu bukan berarti aku akan memberi kamu tempat di kehidupanku. Ini bukan tentang memberi kesempatan kedua atau tentang menahan rasa sakit. Ini tentang memilih untuk hidup dengan integritas dan menghargai orang lain tanpa melihat siapa mereka di masa lalu." Aluna terdiam. Kata-kata Sekar menusuk jantungnya. Semua yang pernah ia harapkan, pengampunan, penyesalan, dan pengertian, sekarang terasa sangat jauh. Sekar memang tidak menunjukkan kebencian, tetapi juga tidak menunjukkan simpati. Semua yang ia terima adalah kebenaran yang tanpa ampun. Sekar melanjutkan, "Kamu pikir dengan meminta maaf aku akan menghapus semua kenangan itu? Bahwa segala yang pernah terjadi akan hilang begitu saja? Tidak, Aluna. Masa lalu kita tidak akan pernah hilang.
Tapi itu bukan berarti aku akan membiarkanmu masuk ke dalam dunia yang telah kubangun dengan susah payah. Aku bekerja keras untuk berada di posisi ini, dan aku bukan orang yang bisa mudah-mudah memberi kesempatan kepada mereka yang tidak bisa menghargai kesempatan itu. Sekar berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar di kantor, menatap pemandangan kota yang luas, seakan mencari jawaban dalam kesunyian. Suasana semakin hening. Hanya terdengar suara ketukan jam dinding yang terus berdetak. Aluna menatap punggung Sekar dengan air mata yang terus mengalir. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Begitu banyak penyesalan yang terpendam dalam dirinya. Tetapi semuanya seakan sia-sia di hadapan Sekar yang begitu teguh dengan prinsipnya. Aku sudah memberi kamu kesempatan untuk berubah, Sekar akhirnya berkata. Suara itu lebih lembut meski masih penuh ketegasan. Tapi perubahan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan kata-kata. Itu butuh waktu, usaha, dan yang terpenting, ketulusan. Aluna menggigit bibirnya, merasa seakan seluruh dunia menjauh darinya. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa inilah yang harus ia hadapi. Ia tak bisa lagi meminta pengampunan hanya dengan air mata. Sekar berbalik, berjalan kembali ke mejanya. Kamu masih bisa memperbaiki dirimu. Tetapi, itu semua ada di tanganmu sekarang. Jangan biarkan penyesalanmu menghancurkanmu lebih jauh lagi. Aluna hanya bisa terdiam, menyaksikan Sekar yang tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama seperti dulu. Kini, dia hanya seorang wanita yang mencoba bertahan hidup. Tidak ada lagi ruang untuk kebencian. Hanya ada ruang untuk perjuangan. Sekar membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah berkas. Ini adalah surat kontrak yang harus kamu tanda tangani jika kamu serius ingin tetap bekerja di sini. Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu melalui pekerjaan, bukan dengan kata-kata. Sekar menaruh berkas itu di atas meja, kemudian berdiri tegak. Tanda tangan di sini. Dan buktikan bahwa kamu lebih dari sekedar penyesalan. Aluna menatap berkas itu, dan perlahan-lahan ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu. Mungkin tidak ada pengampunan yang datang mudah, tetapi perubahan sejati harus dimulai dari dirinya sendiri. Sekar berbalik menuju pintu. Aku harap kamu tahu, Aluna, hidup ini tidak bisa ditentukan hanya oleh masa lalu. Tapi masa lalu adalah bagian dari kita yang tak bisa dihapuskan. Apa yang kamu lakukan selanjutnya yang akan menentukan siapa kamu. Aluna menatap punggung Sekar yang menjauh, merasakan betapa jauh jarak antara mereka. Jarak yang tak akan pernah bisa dipersingkat hanya dengan air mata. Hari itu, langit tampak mendung, memberi kesan bahwa waktu telah berhenti sejenak untuk Sekar. Dia berdiri di depan makam ibunya. Tangannya menggenggam bunga yang sudah layu. Angin bertiup perlahan, seakan ingin memberikan ketenangan pada hatinya yang gundah. Tapi sekuat apapun ia berusaha, rasa sakit itu tak bisa hilang. Sekar menatap batu nisan di depannya. Nama ibunya terukir dengan sederhana, namun begitu penuh makna. Sari Pramesti, nama yang tak lagi bisa ia sebut dengan suara penuh kebanggaan. Sejak kepergian ibunya, segalanya terasa hampa. Banyak yang telah berubah dalam hidupnya. Namun satu hal yang tetap ada, luka yang tak pernah sembuh. Sekar merasakan dadanya sesak. Ibu. Suara itu hampir tertelan angin. Tak ada yang mendengarnya kecuali dirinya sendiri. Tangannya memegang erat bunga itu, mencoba merasakan kehangatan yang dulu selalu diberikan oleh ibu tercinta. Namun sekarang, hanya ada kesepian yang tak terucapkan. Aku sudah berhasil, Bu. Sekar berbisik pelan. Matanya mulai memerah. Aku sudah membangun semuanya sendiri. Firma hukum, penghargaan, semuanya. Tapi kenapa aku merasa begitu kosong? Kenapa rasanya tidak ada yang bisa menggantikan kehadiranmu? Ia menatap langit yang mendung itu, berharap mendapatkan jawaban. Meskipun ia tahu itu hanya angan. Angin yang berhembus seakan memberi jawaban tanpa kata-kata. Sekar menangis. Air matanya jatuh membasahi pipi, mengalir deras tanpa bisa dibendung.
Sekar ingin sekali berbicara lebih banyak, ingin sekali memberitahukan ibunya bahwa semua perjuangannya, semua pengorbanan yang ia lakukan, semuanya untuk ibu. Namun kenyataan pahit ini, bahwa ibunya tak bisa melihat kesuksesannya, merobek hatinya. Rasa sesal yang terpendam sejak lama kini muncul kembali, lebih dalam dari sebelumnya. Tiba-tiba, di dalam hati Sekar, ia mendengar suara lembut yang pernah begitu akrab di telinganya. Suara itu begitu jelas, seakan berbisik langsung ke jiwanya. Jangan tumbuh jadi orang yang sama dengan mereka. Suara ibunya terdengar begitu nyata. Sekar menutup matanya, mencoba meresapi setiap kata itu. Kata-kata yang dulu sering diucapkan ibunya saat mereka menghadapi ketidakadilan bersama-sama. Kata-kata yang selalu menjadi pegangan hidupnya. Sekar menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak akan seperti mereka, Bu," katanya pelan. Meskipun ia tahu itu adalah janji yang harus ia tepati dengan seluruh hidupnya. "Aku akan terus bertahan, walaupun kadang aku merasa dunia ini tak adil." Sekar duduk di tepi makam, merasakan tanah yang dingin menyentuh kulitnya. "Aku ingin sekali kamu ada di sini, Bu," katanya lagi. Suaranya semakin parau. "Tapi aku tahu, kamu selalu ada dalam setiap langkahku." Ia memandang makam ibunya dengan tatapan yang berbeda. Selama ini ia selalu berjuang dengan satu tujuan, untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses meski datang dari keluarga miskin. Namun kini, Sekar sadar bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang harta atau penghargaan. Itu tentang seberapa baik ia bisa bertahan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, dan tetap setia pada prinsip hidup yang telah ditanamkan ibunya. Sekar meraih bunga yang ia bawa dan meletakkannya dengan hati-hati di atas makam ibunya. "Aku akan terus berjuang, Bu," katanya dengan keyakinan yang baru. "Dan aku akan melakukannya dengan cara yang kamu ajarkan, tanpa harus meniru mereka yang pernah menyakitiku." Sekar berdiri, menatap makam ibunya sekali lagi. Ia tahu bahwa meskipun ibunya sudah tiada, pelajaran hidup yang ibunya beri akan selalu ada dalam dirinya. Luka yang terkubur dalam hati Sekar memang belum sembuh sepenuhnya. Tetapi ia tahu, setiap tetes air mata dan setiap perjuangan yang ia lalui adalah bentuk cinta untuk ibunya. Sambil menghela napas, Sekar melangkah perlahan meninggalkan makam itu. Tapi kali ini, langkahnya lebih pasti, lebih kuat. Dunia yang dulu terasa kejam, kini bisa ia hadapi dengan keteguhan yang baru. Karena ia tahu, seperti yang selalu diingatkan ibunya, dunia tidak bisa mengalahkannya jika ia tetap setia pada dirinya sendiri. Sekar duduk di mejanya, menatap layar komputer yang menampilkan berkas-berkas yang harus segera ditangani. Namun, pikirannya tak terfokus pada pekerjaan hari itu. Di ruangannya yang minimalis dan rapi, hanya ada suara ketikan keyboard yang menjadi latar belakang pemikiran Sekar. Teringat kembali kejadian beberapa hari lalu. Aluna, mantan musuh yang kini ada di ruang wawancara firma Dharma Rakyat. Sekar merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa ia kini harus berhadapan dengan perempuan yang dulu selalu membuat hidupnya menderita. Namun, sesuatu di dalam dirinya berkata untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Tepat saat itu, ia membuat keputusan. Sekar mengangkat telepon dan menghubungi Aluna. "Aluna," suara Sekar terdengar tegas. "Kamu diterima di sini. Namun, aku punya satu syarat. Aku akan memberikanmu tugas yang paling sulit, dan ini akan menjadi ujianmu. Kamu harus mengurus kasus penggusuran anak-anak jalanan yang sedang kami tangani. Jika kamu berhasil, baru aku akan pertimbangkan posisi permanen di firma ini." Aluna diam sejenak, tak menyangka mendapat kesempatan itu. Di balik rasa gugup dan malu, ada secercah harapan yang tumbuh. Ia tak ingin mengecewakan Sekar, meskipun ia tahu tantangan yang akan dihadapi jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. "Tentu, saya akan melakukannya," jawab Aluna dengan suara yang tegas. Meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang mendalam. Dia tahu ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang pembuktian dirinya.
Sekar meletakkan teleponnya dan bersandar di kursi. Ia tidak merasa puas dengan keputusan ini, tapi ia tahu bahwa memberi kesempatan pada Aluna bukan hanya tentang memberi maaf. Ini lebih kepada ujian. Ujian bagi Aluna untuk melihat apakah ia benar-benar bisa berubah. Beberapa hari kemudian, Aluna mulai terjun ke lapangan. Ia bertemu dengan anak-anak jalanan yang hidup di bawah jembatan dan mengamati bagaimana penggusuran itu berpengaruh pada hidup mereka. Di awal, Aluna merasa canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Dunia yang ia kenal selama ini begitu jauh berbeda dari dunia yang kini ia masuki. Tidak ada hotel mewah, tidak ada pesta, tidak ada orang-orang yang memujinya. Anak-anak yang ditemuinya lebih suka bermain di jalanan daripada sekolah. Mereka tak mengenal kenyamanan, bahkan tak tahu apa arti keadilan. Banyak dari mereka yang sudah kehilangan harapan, bahkan mereka hanya menganggap penggusuran itu sebagai bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Di sana, Aluna melihat dengan mata kepala sendiri betapa sulitnya hidup tanpa akses ke pendidikan atau tempat tinggal yang layak. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup, sementara orang-orang kaya seperti dirinya seringkali menganggap mereka sebagai beban masyarakat yang harus disingkirkan. Aluna memulai untuk berinteraksi lebih dalam dengan mereka, berbicara dengan para orang tua yang khawatir anak-anak mereka akan dipindahkan tanpa penggantian yang layak. Aluna mendengarkan keluh kesah mereka, berusaha merasakan apa yang mereka rasakan. Ia mulai merasa tak nyaman dengan kenyataan bahwa selama ini ia telah hidup dalam bubble kemewahan tanpa memedulikan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pekerjaan itu tak mudah, dan ia sering merasa lelah. Namun, setiap kali ia menemui anak-anak yang masih berharap untuk bisa mendapatkan tempat yang aman, ia merasakan beban tanggung jawab yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati, Aluna mulai merasa malu pada dirinya sendiri. Tugas berat ini bukan hanya mengubah cara Aluna melihat dunia, tetapi juga mengubah cara ia memandang dirinya sendiri. Mungkin, selama ini ia telah membangun dinding tebal di sekeliling hatinya untuk menghindari rasa sakit, dan itu membuatnya begitu keras dan dingin. Tapi menghadapi kenyataan yang lebih keras di luar sana, Aluna mulai menyadari bahwa ia harus meruntuhkan dinding itu. Hari demi hari, Aluna belajar bagaimana caranya berbicara dengan para pengacara lain, menyiapkan dokumen, dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk melawan kebijakan penggusuran itu. Ia mulai bekerja dengan tim yang ada, bahkan bertanya pada Sekar tentang strategi yang lebih baik. Sekar yang awalnya melihat Aluna sebagai seseorang yang terlalu bangga dengan status sosialnya, kini mulai melihat perubahan. Aluna mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dia tidak lagi menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan yang sulit, tetapi ia turun langsung ke lapangan, menemui warga yang terpaksa harus berjuang demi kehidupan mereka. Malam-malam panjang yang dilaluinya penuh dengan perenungan. Aluna seringkali terjaga, merenungkan masa lalu dan merasa menyesal. Ia teringat akan semua kekejaman yang telah ia lakukan pada Sekar dulu, semua hinaan dan kesombongan yang ia tunjukkan. Namun, ia tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, ia harus menerima kesalahan itu dan belajar untuk memperbaikinya. Sekar mengamati perubahan itu dengan diam, tidak memberi banyak komentar. Ia tahu bahwa ini adalah proses yang Aluna harus jalani sendiri. Namun, Sekar juga tahu bahwa perubahan ini, meskipun lambat, adalah langkah yang benar. Beberapa minggu kemudian, Aluna datang ke meja Sekar dengan laporan kasus yang telah ia siapkan. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan berkas-berkas tersebut di meja Sekar, berharap bahwa apa yang telah ia kerjakan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka yang terpinggirkan. "Ini," Aluna berkata, suaranya sedikit lebih lembut dari sebelumnya. "Saya sudah menyelesaikan semuanya. Saya harap ini bisa membantu." Sekar memeriksa berkas-berkas tersebut dengan teliti. Aluna tidak hanya mengumpulkan data dengan cermat, tetapi ia juga berhasil menemukan celah dalam kebijakan yang bisa digunakan untuk memenangkan kasus ini. Ada rasa bangga yang samar dalam diri Sekar, meskipun ia tetap tegas dan tak banyak bicara. Akhirnya, Sekar menatap Aluna dengan tatapan yang penuh arti.
Kamu sudah melakukan lebih dari yang saya harapkan. Aluna, ini bukan hanya tentang memenangkan kasus, tapi tentang bagaimana kamu memahami keadilan yang sebenarnya. Aluna menunduk. Rasa haru menghampirinya. Terima kasih, jawabnya. Suaranya begitu lembut, seolah tak percaya dengan kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya. Sekar tersenyum tipis, tidak dengan kebanggaan yang sombong, melainkan dengan pengakuan yang tulus. Tugasmu belum selesai, tapi kamu sudah memulai perjalanan yang benar. Saya akan bantu kamu melewati ini. Dalam hati Sekar, ia merasa lega. Keputusan tanpa dendam ini ternyata membawa perubahan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tidak hanya bagi Aluna, tetapi juga untuk dirinya sendiri, karena pada akhirnya, ia tahu bahwa membiarkan masa lalu pergi adalah keputusan yang membuatnya lebih kuat. Suasana di ruang sidang itu tegang, udara terasa berat, seolah setiap detik menimbang nasib masa depan anak-anak jalanan yang berada di hadapan hakim. Aluna duduk di kursi belakang, matanya tak lepas dari Sekar yang berdiri di depan, dengan sikap tenang dan penuh wibawa, menyampaikan argumen yang memukau. Di hadapannya, jaksa penuntut umum yang biasa terlihat percaya diri kini terlihat gamang. Sidang itu adalah puncak dari perjalanan panjang yang telah dimulai Aluna. Kasus penggusuran yang sudah mengancam kehidupan anak-anak jalanan ini bukan hanya sebuah pertarungan hukum, tapi juga pertarungan batin yang mendalam bagi Aluna. Selama berhari-hari, ia dan tim bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan bukti dan saksi. Berbagai hambatan datang, dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan penggusuran, hingga kenyataan bahwa banyak dari anak-anak jalanan itu sendiri tidak mampu memberi kesaksian yang kuat. Namun, Sekar, dengan ketenangan yang luar biasa, selalu mengingatkan mereka untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan. Hari ini, di ruang sidang yang sunyi, Aluna menyaksikan bagaimana Sekar memimpin dengan ketegasan dan penuh kasih. Ia bukan hanya mengandalkan bukti dan argumen hukum, tetapi juga memanfaatkan empati yang mendalam untuk mereka yang terpinggirkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Sekar menggambarkan keberanian dan tekad seorang pejuang sejati. Saat hakim akhirnya mengeluarkan putusan, memenangkan kasus tersebut, kelegaan menyebar di seluruh ruang sidang. Anak-anak jalanan yang selama ini terabaikan akhirnya mendapat hak mereka untuk tinggal di tempat yang layak. Mereka menang, dan dunia terasa sedikit lebih adil. Namun, yang membuat suasana semakin mengharukan adalah Aluna. Di kursinya, ia menangis, bukan karena kegembiraan semata, tetapi karena ia menyadari sesuatu yang begitu dalam. Kemenangan ini bukan hanya milik mereka yang tertindas, tetapi juga milik Sekar. Di depan mata Aluna, Sekar bukan hanya seorang pengacara sukses, tetapi seorang pejuang hak-hak rakyat kecil yang sebenarnya telah mengajarkan arti keadilan dengan cara yang paling tulus. Sekar menoleh ke arah Aluna setelah sidang selesai. Matanya bertemu dengan mata Aluna yang kini penuh dengan air mata. Tanpa bisa dihentikan, Aluna merasakan campuran perasaan yang begitu kuat. Penyesalan atas kesalahan masa lalu dan rasa hormat yang mendalam pada Sekar. Aluna berdiri dan berjalan mendekat. Suaranya tergetar saat ia akhirnya mengucapkan kata-kata yang sejak dulu tak pernah ia bayangkan bisa keluar dari mulutnya. "Bu Sekar," ucapnya, dengan suara serak namun penuh makna. Sekar terkejut mendengar panggilan itu. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Tetapi tatapan Sekar yang penuh kebijaksanaan itu sudah cukup untuk memberi pengertian kepada Aluna. Sekar tahu bahwa Aluna akhirnya mengerti apa yang sebenarnya ia perjuangkan, bahwa ini bukan hanya tentang kemenangan hukum, tetapi tentang kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang terpinggirkan. "Sekar, Aluna mulai, tetapi kata-katanya terhenti. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar rendah hati. Semua kesombongannya yang dulu kini terasa seperti bayangan yang jauh. Sekar hanya mengangguk pelan, memberikan senyum tipis yang penuh makna. "Kamu sudah jauh lebih baik dari yang aku bayangkan, Aluna. Tapi perjalananmu belum selesai. Masih banyak yang perlu diperbaiki, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam dirimu."
Aluna terdiam sejenak, merenung atas kata-kata itu. Ia tahu, meskipun segalanya mulai terlihat lebih baik, ia masih harus berjuang lebih keras untuk benar-benar berubah. Dan perubahan itu, kini, terasa seperti beban yang jauh lebih ringan untuk dijalani. Sidang itu berakhir dengan kemenangan yang luar biasa, tapi bagi Aluna, kemenangan yang paling besar adalah apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bisa berdiri dengan kepala tegak, bukan karena kekayaan atau status, tetapi karena rasa hormat dan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang yang dulu ia anggap sebagai musuh. Sekar, dengan segala kebijaksanaannya, tidak hanya memenangkan kasus itu, ia juga memenangkan hati Aluna. Dan meskipun perasaan itu datang terlambat, bagi Aluna, itu adalah langkah pertama untuk memulai kembali, untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, dan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seseorang yang layak dihargai oleh orang lain, dan yang paling penting, oleh dirinya sendiri. Aluna menatap Sekar sekali lagi, kali ini dengan keyakinan. "Terima kasih, Bu Sekar. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang lebih baik." Sekar tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Saya tahu kamu bisa, Aluna. Kamu sudah memulai perjalanan itu." Aluna mengusap air mata di pipinya dan mengangkat kepala dengan penuh harapan. Dunia yang dulu tampak kejam dan tak adil kini mulai terlihat berbeda. Ada harapan baru yang tumbuh, dan meskipun ia tahu jalan ini tidak akan mudah, ia siap untuk berjalan lebih jauh, bersama Sekar dan semua yang telah mengajarkannya arti sesungguhnya dari keadilan. Angin sore yang sejuk berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang segar. Di teras Firma Dharma Rakyat, Sekar dan Aluna duduk berdampingan. Mereka tak banyak berbicara, hanya diam, meresapi ketenangan yang perlahan menenangkan hati mereka masing-masing. Di antara mereka, ada sebuah jarak yang tak terucapkan, sebuah pemahaman yang baru, yang datang setelah perjalanan panjang, penuh luka dan penebusan. Sekar menatap jauh ke depan, memandang jalanan Jakarta yang sibuk. Meskipun kota itu penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan ketika kita benar-benar berdamai dengan diri sendiri. Sekar, yang dulu terpuruk di bawah beban masa lalu yang penuh pengkhianatan, kini merasa lebih ringan. Ia tak lagi memikul beban kebencian atau dendam. Di sisi lain, Aluna duduk dengan pandangan kosong. Matanya yang dulu selalu dipenuhi kebanggaan dan kemarahan, kini terlihat kosong, penuh penyesalan. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat, seolah berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Sekar," kata Aluna akhirnya, suaranya serak, penuh penyesalan. "Aku tidak akan pernah bisa menebus semua kesalahanku. Semua yang telah aku lakukan padamu, pada keluargamu, pada diriku sendiri. Aku sudah terlalu jauh, dan aku merasa tak layak untuk mendapatkan pengampunan." Sekar menoleh, memandang Aluna dengan tatapan yang penuh pengertian. Ia menghela napas panjang, meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Aluna. Sekar tahu, perasaan bersalah itu bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Itu adalah luka yang dalam, yang akan terus mengiringi langkah seseorang, terutama ketika kita menyadari betapa banyak orang yang telah kita sakiti. Namun, Sekar juga tahu bahwa pengampunan bukanlah tentang menghukum diri kita sendiri seumur hidup. Pengampunan adalah tentang belajar untuk memaafkan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. "Kamu tidak harus menebusnya, Aluna," jawab Sekar dengan suara yang tenang, penuh kebijaksanaan. "Cukup jangan ulangi itu pada orang lain. Jangan biarkan kesalahanmu menjadi racun yang terus tumbuh dalam dirimu. Jangan biarkan kebencian itu merusak siapapun lagi." Aluna terdiam. Kata-kata Sekar menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasakan kepedihan yang dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan untuk bisa mengubah dirinya. Sekar benar, perubahan tidak datang dengan menebus kesalahan-kesalahan lama, tetapi dengan berjanji untuk tidak mengulanginya.
Aku tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Suara Aluna terputus-putus, penuh keraguan. Aku selalu hidup dalam kebohongan dan kemewahan yang membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Aku takut kalau aku mulai mencoba berubah, aku akan gagal. Sekar tersenyum lembut, menenangkan. Kamu tak perlu takut gagal, Aluna. Kita semua pernah jatuh. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan berusaha menjadi lebih baik. Meskipun itu tak mudah. Dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aluna memalingkan wajahnya. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi rasa superioritas. Hanya ada seorang wanita yang sedang berjuang untuk memahami siapa dirinya. Untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Sekar mengulurkan tangan, menggenggam tangan Aluna dengan lembut. Kita semua punya luka, Aluna. Tapi luka itu tidak mendefinisikan siapa kita. Yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Aluna menatap tangan Sekar yang menggenggam tangannya. Merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam genggaman itu, ia merasakan kekuatan, bukan hanya dari Sekar, tetapi juga dari dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap untuk melepaskan semua kebencian, semua perasaan rendah diri yang telah membebaninya bertahun-tahun. Aku ingin berubah, Sekar. Aku ingin melakukan sesuatu yang benar. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk orang-orang yang aku sakiti, kata Aluna. Suaranya penuh harapan yang baru lahir. Sekar mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, hanya memberikan senyuman yang penuh pengertian. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan, karena keduanya sudah memahami. Ini bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang memaafkan dan membiarkan masa lalu itu menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Mereka duduk dalam keheningan, tidak sebagai musuh, bukan juga sebagai teman lama yang terpisah, tetapi sebagai dua manusia yang sama-sama terluka, yang sama-sama berusaha untuk sembuh dan menjadi lebih baik. Aluna, dengan air mata yang masih mengalir, merasakan beban di hatinya sedikit demi sedikit menghilang. Ia tahu bahwa jalan di depan akan penuh tantangan, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Dan Sekar, dengan semua kebijaksanaannya, tidak hanya mengajarkan tentang keadilan dan perjuangan, tetapi juga tentang pengampunan dan kekuatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Malam itu, di teras Firma Dharma Rakyat, dua wanita yang dulu saling membenci duduk berdampingan, menangis bukan karena kesakitan, tetapi karena pemahaman. Mereka menangis, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai manusia yang telah belajar untuk saling memaafkan. Sekar berdiri di atas panggung seminar nasional, dengan lampu sorot yang menyinari wajahnya. Suasana di ruang seminar begitu hening. Semua mata tertuju padanya. Di hadapannya, ratusan peserta dari berbagai kalangan, pengacara, aktivis, mahasiswa, dan orang-orang yang berjuang di bidang hukum, duduk diam, menanti kata-kata yang akan keluar dari bibir wanita yang dikenal dengan julukan Suara Rakyat Jalanan. Sekar menarik napas dalam-dalam, merasakan degup jantungnya yang mulai melambat, merasa lebih tenang seiring berjalannya waktu. Ia tahu, momen ini bukan hanya sekadar kesempatan untuk berbicara, tapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa perjuangannya dan perjuangan orang-orang seperti dia pantas didengar. Ia bukan lagi gadis desa yang dipandang sebelah mata, bukan lagi wanita yang dihina dan diperlakukan rendah. Ia telah melewati jalan panjang, penuh penderitaan dan pengorbanan, untuk bisa berdiri di sini. Selamat pagi, katanya dengan suara yang tegas, menggema di seluruh ruangan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang perjuangan hidup. Tentang bagaimana banyak dari kita lahir dalam jeruji yang tak terlihat, kemiskinan, hinaan, dan sistem yang timpang. Sekar berhenti sejenak,
menatap audiens yang kini terlihat lebih fokus. Saya lahir di sebuah desa kecil di lereng gunung, di mana harapan seringkali hanya menjadi mimpi yang tak terjangkau. Saya berasal dari keluarga sederhana. Orang tua saya adalah buruh cuci, dan dunia yang kami hadapi adalah dunia yang penuh ketidakadilan. Saya tahu betul rasanya merasa terkucilkan hanya karena status sosial, hanya karena berasal dari tempat yang jauh dari kehidupan yang sebenarnya. Ia menundukkan kepala sejenak, seakan menenangkan dirinya sendiri. Semua kenangan itu kembali datang. Ejekan, fitnah, ketidakadilan, dan masa-masa penuh rasa malu yang tak ingin ia kenang. Namun, ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari dirinya yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Tapi saya juga tahu, lanjutnya, mengangkat wajahnya dengan penuh keyakinan, bahwa langit itu bisa terbuka. Tidak ada jeruji yang bisa menahan kita selamanya, kecuali kita sendiri yang membiarkan mereka mengurung kita. Untuk membuka langit itu, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu. Kita harus mendobraknya dengan kerja keras, dengan ketekunan, dan yang paling penting, dengan tidak membiarkan kebencian menguasai diri kita. Sekar melangkah maju sedikit, mendekati mikrofon, memberi penekanan pada setiap kata yang ia ucapkan. Kebencian hanya akan membuat kita terperangkap lebih dalam. Dendam hanya akan memperkuat jeruji yang mengelilingi kita. Itu yang saya pelajari dari perjalanan hidup saya. Saya dulu ingin membalas, ingin melawan mereka yang merendahkan saya. Tetapi saya menyadari bahwa kebencian tidak akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Justru, itulah yang menahan kita dari mencapai potensi sejati kita. Sekar berhenti sejenak, menatap wajah-wajah audiens yang kini mulai merenung. Banyak yang tampak terharu dengan kata-katanya. Ia tahu bahwa apa yang ia katakan bukan hanya sebuah teori, tetapi pengalaman hidup yang ia jalani dengan penuh darah, keringat, dan air mata. Keberhasilan bukanlah tentang menjatuhkan orang lain. Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan. Keberhasilan sejati adalah ketika kita bisa bangkit, melampaui batasan yang ada, dan memberi manfaat kepada orang lain. Itulah yang saya lakukan sekarang. Saya memilih untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tidak memiliki suara, untuk mereka yang terpinggirkan oleh sistem yang tidak adil. Dan saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut dalam perjuangan ini. Sekar melangkah mundur sedikit, memberi kesempatan bagi audiens untuk mencerna setiap kata yang ia ucapkan. Kita semua memiliki kekuatan untuk mendobrak jeruji-jeruji itu, baik itu jeruji kemiskinan, ketidakadilan, atau prasangka. Hanya dengan tekad dan semangat untuk berubah, kita bisa membuka langit yang tak terjangkau, yang penuh dengan peluang, yang penuh dengan harapan. Di akhir kalimatnya, Sekar tersenyum, senyum yang penuh kedamaian. Jadi, mari kita terus berjuang, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Karena langit itu terbuka untuk kita semua, asalkan kita berani mendobraknya. Ruangan seminar itu terdiam sesaat, sebelum akhirnya disusul dengan tepuk tangan yang gemuruh. Audiens yang mendengarkan kata-kata Sekar merasa terinspirasi, seakan mendapatkan kekuatan baru untuk terus berjuang. Bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk semua orang yang terpinggirkan dan tidak pernah diberi kesempatan. Sekar menatap kerumunan itu dengan rasa haru. Ia tahu, perjalanan panjangnya baru dimulai. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi terbelenggu oleh masa lalu. Ia telah membuka jeruji yang menghalangi langkahnya, dan kini langit terbuka lebar, penuh dengan harapan dan kesempatan. Sekar duduk di mejanya, di ruang kantor yang kini sudah penuh dengan penghargaan dan sertifikat. Semua itu adalah hasil dari kerja kerasnya, dari perjalanan panjang yang tak mudah. Namun, meski kesuksesan itu terasa manis, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya, ibunya. Ibu yang telah lama tiada, yang tak pernah sempat menyaksikan buah perjuangannya. Ibu yang selalu mendukungnya, yang memberi segala yang terbaik meski mereka hidup dalam keterbatasan. Sekar mengambil sebuah kertas dan pulpen, lalu menulis dengan hati yang penuh perasaan.
Setiap kata yang ia tulis terasa begitu berat, namun penuh makna. Ia menulis surat ini untuk ibunya, meskipun ia tahu ibunya tidak lagi bisa membacanya. Bu, aku tak membalas mereka dengan kebencian. Tapi aku membuktikan bahwa anak dari buruh cuci bisa membuat dunia menghormati keadilan. Ia berhenti sejenak, memandang tulisan itu. Kata-kata itu seperti melepaskan beban yang sudah lama terkumpul dalam dadanya. Ia ingin ibunya tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu didorong oleh cinta dan rasa hormat yang mendalam kepada sang ibu. Sekar teringat akan senyum ibunya yang selalu penuh harapan. Senyum yang selalu mengingatkannya untuk tidak pernah menyerah meskipun dunia tampak begitu berat. Di masa-masa sulit, saat ia merasa hampir jatuh, ibunya selalu ada di benaknya, memberi semangat untuk terus maju. Bu, aku sudah jauh dari desa kecil itu. Aku sudah meninggalkan tempat di mana kita dulu hidup. Dan aku sudah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Aku sudah membuka jalan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka yang sering dipandang sebelah mata. Aku telah melampaui mereka yang dulu menganggap kita tak berarti. Mereka yang memandang kita rendah, sekarang harus memandang kita dengan rasa hormat. Air mata mulai mengalir di pipi Sekar. Ia menyeka perlahan, namun senyumnya tetap muncul, senyum yang penuh kebanggaan. Ia tahu, meskipun ibunya tak ada lagi, cinta dan ajaran ibunya tetap hidup dalam dirinya. Aku tidak akan pernah melupakan semua yang ibu ajarkan. Tentang kerja keras, tentang cinta tanpa syarat, dan tentang bagaimana menjadi kuat di tengah semua kesulitan. Terima kasih telah mengajarkan aku untuk tidak membenci mereka yang menyakitiku, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Sekar meletakkan pulpen dan surat itu di atas meja, lalu menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang ramai dan gemerlap tampak berbeda malam ini. Semua pencapaian yang ia raih terasa begitu berarti. Namun ada satu hal yang tetap hilang, kehadiran ibunya. Namun, ia tahu bahwa ibunya ada di dalam hatinya, dalam setiap langkah yang ia ambil, dan dalam setiap keputusan yang ia buat. Bu, aku tahu ibu bangga padaku. Meskipun ibu tak pernah melihat semua ini, aku akan terus berjuang, terus membela keadilan. Karena itu adalah jalan yang ibu tunjukkan padaku. Dengan surat itu, Sekar merasa sedikit lebih lega, seolah-olah bisa berbicara langsung dengan ibunya. Ia tahu bahwa meskipun ibunya tak lagi ada di dunia ini, ia tetap hidup dalam setiap keputusan dan tindakannya. Ibunya akan selalu menjadi bagian dari perjuangan dan keberhasilannya. Sekar menatap langit malam yang luas, merasa damai. Dunia mungkin tak pernah mudah, tetapi ia telah membuktikan satu hal. Dari jeruji yang tidak tampak, ia telah membuka jalan menuju langit yang lebih tinggi. Dan itu, menurutnya, adalah penghormatan terbesar yang bisa ia berikan pada ibunya. Ia menghela napas panjang, memandang surat itu sekali lagi, sebelum dengan perlahan menyimpannya di dalam laci. Di dalam hati, Sekar tahu bahwa ia telah menjalani hidup yang ibunya harapkan untuknya. Hidup yang penuh dengan keadilan dan harapan. Sekar berdiri di puncak gedung firma hukum Dharma Rakyat, menatap kota yang kini tampak penuh dengan harapan. Malam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma kehidupan yang baru. Di bawah sana, gemerlap lampu kota menyinari jalan-jalan yang pernah ia lewati dengan kaki yang letih, hati yang penuh luka, dan mimpi yang seringkali tampak tak terjangkau. Tapi kini, semuanya berbeda. Dunia mungkin pernah berbalik membencinya, menginjaknya, dan merendahkannya. Namun, Sekar tahu bahwa hidupnya bukanlah tentang membalas sakit hati dengan kekerasan atau kebencian. Dendam yang pernah tumbuh dalam dirinya, tumbuh dari luka-luka masa lalu, kini telah berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Ia tidak menampar, memukul, atau menghancurkan mereka yang menyakitinya. Sekar memilih untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia tak hanya selamat, ia menang. Ia memilih untuk menang dengan cara yang lebih tinggi. Cara yang tak terukur oleh amarah, namun terukur oleh perjuangan dan pencapaian.
Dengan setiap kasus yang ia menangkan, dengan setiap langkah maju yang ia ambil, ia membuktikan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang tidak pernah patah. Tidak ada yang lebih menggugah daripada semangat yang tak pernah padam. Balas dendam Sekar bukan dengan kehancuran, tapi dengan menjadi lebih besar dari luka yang mereka buat. Ia menunjukkan bahwa seseorang yang lahir dari keterbatasan bisa mengubah nasibnya, bisa melampaui mereka yang pernah menganggapnya remeh. Keberhasilannya bukan hanya tentang mencetak kemenangan di ruang sidang atau membangun firma hukum yang hebat, tetapi keberhasilannya adalah tentang membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada kebaikan, keberanian, dan keteguhan hati. Sekar bukan hanya seorang pejuang hukum. Ia adalah bukti bahwa di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, seseorang dengan tekad dan keyakinan bisa meraih langit. Dan pada akhirnya, ia memilih untuk menjadikan dunia ini lebih baik, tanpa mengorbankan apapun yang membuatnya tetap menjadi dirinya. Seorang gadis kecil dari desa yang berjuang untuk keadilan. Saat Sekar menatap bintang di langit yang gelap, dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Dendamnya telah ia bayar dengan keberhasilan, dengan berdiri tegak di tempat yang dulunya hanya menjadi mimpi. Dan sekarang, Sekar Ayu Pramesti, yang dulunya dianggap tak lebih dari sekadar buruh cuci anak, telah menjadi suara bagi mereka yang tak pernah didengar.